Assalamualaikum semua, apa kabar? Semoga kalian dalam keadaan sehat, baik, dan penuh keberlimpahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jumpa lagi dalam videoku. Kali ini aku akan mengajak kalian untuk menikmati salah satu keindahan di negara kita tercinta ini, yaitu Baduy. Saya dan teman-teman dari klub komunitas Jeep, Jika Owners Indonesia mengadakan perjalanan touring pendek dan trekking ke Baduy. Mengutip sebuah tulisan di media tentang Baduy luar, salah satu suku yang cukup dikenal adalah suku Baduy yang bermukim di kawasan pegunungan Kendeng, tepatnya di desa Kanekes, Kecamatan Luidamar, Kabupaten Lebak, Banten. Masyarakat suku Baduy dikenal dengan kedekatan mereka terhadap alam. Mereka sangat menjaga kelestarian lingkungan sebagai bentuk penghormatan terhadap alam semesta yang telah memberi kehidupan. Bagi mereka, alam adalah titipan dari Yang Maha Kuasa yang harus dijaga dan dirawat. Prinsip hidup yang mereka pegang erat terangkum dalam sebuah filosofi yang berbunyi, gunung tidak boleh dihancurkan, lembah tidak boleh dirusak, yang pendek tidak boleh disambung, dan yang panjang tidak boleh dipotong. Ungkapan ini mencerminkan bagaimana mereka menjaga keseimbangan alam dan tetap berpegang teguh pada nilai-nilai leluhur sebagai masyarakat adat yang hidup selaras dengan alam. Mereka memiliki aturan yang mengatur kehidupan sosial dan budaya. Sekitar jam 7 pagi kami mulai melakukan perjalanan dari rest area kilometer 13 Jakarta Merak menuju Baduy. Kurang dari 1,5 jam kami tiba di daerah Cibuleger, tepatnya di Terminal Cibuleger. Mengutip dari beberapa tulisan mengenal suku Baduy terbagi menjadi 2 kelompok, yakni Baduy dalam dan Baduy luar. Kedua kelompok ini memiliki keterikatan erat dengan alam, menjadikannya sebagai sumber penghidupan utama. Kehidupan mereka sangat sederhana dan penuh dengan nilai-nilai adat. Dalam upaya mempertahankan tradisi, masyarakat Baduy menolak pendidikan formal karena dianggap bertentangan dengan adat yang mereka junjung tinggi. Selain itu, mereka juga tidak memiliki budaya tulis. Sebagai gantinya, anak-anak Baduy diajarkan ilmu dasar kepercayaan, hukum adat, serta cara berhitung melalui metode pengajaran lisan yang disebut papagahan atau saling mengajari. Bahasa yang digunakan oleh suku Baduy adalah bahasa Sunda dengan dialek khas Baduy. Sementara itu, dalam hal kepercayaan, mayoritas masyarakat Baduy menganut Sunda Wiwitan, sebuah kepercayaan lokal yang mengakui keberadaan Tuhan, malaikat, dan para nabi. Kutipan selanjutnya, perbedaan Baduy luar dan Baduy dalam. Meski memiliki banyak kesamaan, terhadap beberapa perbedaan signifikan antara Baduy luar
dan Baduy dalam. Di antaranya, untuk Baduy luar, bertempat tinggal di wilayah Kanekes seperti Cikadu, Kadu Ketuk, Cisagu, dan Gazebo. Berpakaian dengan dominasi warna hitam, biru dongker, atau batik. Lebih terbuka terhadap dunia luar dan sering berinteraksi dengan masyarakat luar suku. Mulai terpengaruh budaya modern, termasuk penggunaan teknologi seperti ponsel dan barang elektronik. Ekonomi lebih berkembang, terutama dalam menjual hasil kerajinan tangan, produk pertanian, madu, dan berbagai produk lainnya. Nah, untuk Baduy dalam, bermukim di daerah seperti Cikesik, Cibeo, dan Cikertawana. Mereka berpakaian dominan putih, baju, dan hitam, ikat kepala. Teguh menjaga adat istiadat dan mempertahankan kepercayaan leluhur secara turun-temurun. Melarang masuknya teknologi modern secara ketat, tidak menggunakan listrik, dan tetap menjalankan aktivitas dengan cara tradisional. Melaksanakan berbagai ritual adat yang diwariskan dari generasi ke generasi. Suku Baduy adalah contoh nyata masyarakat yang tetap teguh menjaga warisan leluhur meskipun dunia terus berkembang. Kearifan lokal mereka menjadi bukti bahwa keseimbangan antara manusia dan alam dapat tetap terjaga jika dijalani dengan penuh kesadaran dan penghormatan terhadap nilai-nilai budaya. Setelah keluar dari tol Jakarta Merak tadi, kita keluarnya di exit Rangkas Bitung. Betul nggak sih? Yes, Rangkas Bitung. Dan menyusuri jalanannya sih kebanyakan jalanan aspal, bagus. Hanya ada beberapa saja yang agak-agak rusak dan kita perlu hati-hati, jaga jarak dengan kendaraan depan kita agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, buat teman-teman yang ingin melakukan perjalanan ke Baduy, baik luar maupun Baduy dalam, usahakan kita memakai jasa pemandu di sana ya, guide di sana, agar kita bisa mengenal lebih baik karena guide-nya, pemandunya akan menceritakan apa saja di sana, apa saja yang tidak boleh kita lakukan, apa saja yang boleh kita lakukan. Jadi kita jalan-jalan pun pulang kita dapat ilmu lagi tentang daerah yang kita kunjungi itu. Nah, untuk trekkingnya sendiri, jangan lupa siapkan stamina kita. Bila perlu, kita latihan dulu di rumah sebelum trekking ke daerah Baduy. Karena trek yang kita lalui agak berat ya. Kalau nanjak dia nanjak banget, kalau turun banget. Jadi butuh tenaga yang bagus, butuh kekuatan kaki, otot-otot perut juga yang bagus. Di sana jalanannya tanah, batu, dan akar-akar. Jadi apalagi kalau malamnya hujan, berarti kita akan melalui trek yang licin. Jadi benar-benar kita harus mempersiapkan diri
sebelum kita trekking, supaya kita bisa trekking maksimal. Nah, apa saja sih yang aku lalui di sana? Yuk, kita lihat lebih lengkapnya lagi video ini. Oh ya, di sana guide kami bernama Adi dan satu lagi aku lupa, belum sempat kenalan. Nah, Adi yang membantu aku untuk mengambil video nanti di sana dan menjelaskan ada apa saja. Kita lihat ya videonya. Dari Jakarta dan ini guide lokal dari Baduy Luar. Ini namanya Kang Adi. Dan nanti kita untuk makan siang nanti di rumah Kang Adi. Nanti udah begitu sampai rumah Kang Adi ada kopi break dulu, ada jahe merah, ada jagung, pisang. Nanti kita bawa mukena ya. Iya. Yang merasa ibu-ibu. Ya, ibu-ibu duduk. Madam, bapak-bapak, madam. Madam. Coba hari, madam. Emang nggak boleh? Potong rambut boleh tapi ada acara ritual adatnya. Oh, jadi orang-orang ini dong, kayak gondrong panjang dulu baru Iya. diritualin. Kang Adi tuh. Oh, Kang Adi coba juga lihat panjang Kang Adi. rambutnya. Kang Adi nggak boleh dibuka ya buat kita. Jangan, rambutnya boleh. Kalau yang lain jangan. Ya mau tanya-tanya boleh ke Kang Adi langsung. Siap. Iya. Oke. Terus. Oh, jadi ayah kamu baru menjabat di sini Iya, baru menjabat 1 tahun. 1 tahun. 1 tahun. Menggantikan ayah kamu. Menggantikan Orang lain enggak, dulu? orang lain. Biasanya dari kakek itu nggak langsung ke anak. Oh, iya Jadi, iya. Anak sama bapak itu diselang dulu sama orang lain. Oh. Sama yang beda keturunan. Oh iya, Bukan- biar tidak kayak dinasti gitu ya. Iya, biar gak dinasti. Betul. Iya. Iya, langsung dari mata air. Di sini serem namanya. Hulu Maung. Jadi ini Sungai Hulu Maung namanya. Apa itu Hulu Maung? Maung itu harimau. Jadi Harimau. Sungai ini namanya Sungai Harimau. kenapa bisa dinamakan itu? Mungkin waktu dulu Harimaunya di ada situ? harimau. Jadi sekarang nggak ada. Oke. Cuman mitosnya doang. Iya. Wow. Nah, habis dari tanjakan ini ada kampung keempat, namanya Kampung Legok Jeruk. Kampung baru didirikan di 2022. Baru berapa rumah? Baru dikit. Rumahnya baru sedikit. 20, sekitar 20-an. Satu rumah itu biasanya dihuni oleh berapa keluarga? Kadang dua keluarga. Jadi anak sama ini menantu. Ya.
Nah ini tanjakannya. Jadi habis ini nggak ada tanjakan, Habis tinggal ini? turun, Habis ini tidak ada tanjakan tapi turun. turun. Berarti nanti pulangnya. Pulangnya yang nanjak. Ada serpa nih. Lewat tanah juga enak sih, soalnya nggak licin, nggak hujan. Teman-teman juga ya. Iya. Semangat Pak. Ayo Mas, dari bawah Mas, fotoin Mas. Rame-rame. Ketua nggak kelihatan, ketua mana? Belakang. Masnya mana? Oh, ada kan? Ada. Itu masih jauh. Masih sekitar 30 meter lagi nih. 30 meter Iya, tanjakannya. tanjakannya. Nggak terlalu sih ini, Mak. Iya. Kalau dibandingin sama trek Baduy Dalam, Mak. Betul. Tapi bisa, Bu. Ke Baduy Dalam itu. Saya nggak ke Baduy Dalam, saya hanya ke Jembatan Akar. Iya, tapi bisa ke Baduy Dalam Bisa via lewat pos situ. 2. Iya. Pos 2 di Cijahe. Iya, jadi saya naik di atas sini. Sini perkampungan. Kesananya udah Baduy Dalam. Iya. Berarti nggak nyampe Baduy Dalam, Bu? Saya memang nggak persiapan ke sana. Ini tanjakan terakhir tapi panjang. Ini terakhir ya, tapi panjang. Sama dengan kalau di sini apa? Bukit Cikunir. Kita lihat ini. Kita lihat ini sunrise. Gimana? Di Dieng. Oh, Dieng. Iya, Yang di Bukit Cikunir itu. Yang untuk lihat mega Wah, keren mega apa? banget. Mega sunrise. Bikinlah camping ke sana yuk. Itu besok pagi. Ya, oh yang sama Mbak Lucy ya? Iya. Oh, besok pagi. Besok pagi. Ya jangan terlalu besok pagi banget, Bro. Di Dieng. Harus nginep di sana. Oh iya. Mom Lucy itu sering kok, pokoknya setiap tahun wajib ke sana. Bukan tahun dia mah. Bulan. Tiap bulan. Mudah-mudahan, Ki. Dong nama karuatnya? Karuat dong nama. Saya ke burit rada mantu. Ini tanjakan terakhir. Ternyata terakhir. Oke. Ya. Tahan, tahan. Enggak semua kelihatan. 1 2 3 1 2 3 1 lagi. Lagi. 2 3 Apa ini, Pak? Satu yang ini. Ayo lah bareng. Oh, katanya satu-satu. Ya udah semuanya. Apanya? Ini kampung terakhir sinyal. Setelah ini nggak ada sinyal sampai kampung 7. Aduh di sini. Ya. Dari sini tinggal turunan aja sampai kampung ke-7. Kamar mandi. Toilet nanti di kampung 5 ada. Ini sini apa sana? Itu ayah. Sini aja. Iya. Sebelah sini. Dari sini tinggal turunan aja sampai kampung ke-7. Ini udah kampung keberapa? Ini 4. Tuh yang mau istirahat dulu. Ntar kelihatan bisa berapa lagi sampai ujung. KM sama siapa?
buat bawa gula arennya ya, Bi ya? Pasnya ya. Baduy dalam itu dijodohkan. Beda sama Baduy luar. Tapi Kalau populitasnya maksudnya banyakan perempuan apa laki? di Baduy dalam Baduy dalam. perempuan, laki-laki kayaknya. Laki-laki. Laki-laki. Soalnya sekarang laki-laki yang nggak kebagian jodoh itu masih banyak. Oh, laki-laki yang belum kebagian jodoh masih Iya. banyak karena perempuannya sedikit Iya. di Baduy dalam. Baduy dalam. Oke. Kalau Baduy luar mah nyari sendiri, Hari sendiri banyak ya. jadi nggak dijodohkan. Nah, ini turunan. naik dari sini kan? Iya. Turun, nanti kita naik. Kita terbangin drone. Jauh sampai 30 menit. 30 menit jauh dong kalau jalan kaki. Dari sini sekitar 1 kiloan sih. 1 kiloan. Cuman pulangnya doang yang agak berat, nanjak. Nanjak ya? Nanjak. Zut, sini Zut. Zut. Tuh, masih Indra tuh sengaja dia nggak banyak ngomong. Nyimpan jadi Nyimpan tenaga. tenaganya, jadi biar ini kalau banyak ngomong tenaganya. Kisah habis keseliodik. Duluan, Bang. Iya, terima kasih. Berat turun kan? Iya, harus diikutnya harus kuat. Harus kuat dan agak miring gitu. Duluan, lewat belakang. Aduh. Jadi kan kami itu punya filosofi. Jadi Yang deket sini biar kedengaran suara kamu. kami itu bukan berada di Parangsa, tapi kami berada di Rumasa. Oke, parangsa artinya apa bahasa Indonesia? Parangsa itu merasa mampu. Merasa mampu, sombong ya. Iya, Tapi tapi kalian berada di Rumasa. Rumasa, Jadi Rumasa artinya? itu sadar diri sadar diri. dan sadar di mana dia dilahirkan. Oke, oke. Jadi kalau pakai bahasa Sunda mah ulah cicing di Parangsa tapi cicing di Rumasa. Ulah cicing di parangsa, Tapi tapi cicing cicing di di Rumasa. rumasa. Oke. Dan ada lagi salah satu filosofinya, kalau nggak bisa unyam-unyem, kita harus bisa unyam-anyam. Jadi unyam-unyem itu harus pinter-pinter ngomong atau mengajarkan yang lebih baik. Oh, Tapi kalau unyam-anyam itu asal ngomong. enggak, Oh, bukan. harus tangan itu kreatif Oh. gitu. Jadi tangan itu bisa bikin apa bikin gitu. sesuatu, bikin karya gitu. Iya, bikin karya. Kalau bahasa Sunda mah mun teu bisa unyam-unyem, kudu bisa unyam-anyam. Oke. Kalau nggak bisa bicara baik, paling tidak kamu bisa berkarya. Iya, seperti itu. Kalau bahasa itunya. Bahasa Indonesianya itu Iya. ya. Dalam maknanya ya. Dalam banget. Banyak filosofi Baduy. Kan perempuan semua kan, laki-lakinya pada kemana? Gak ada kata-kata hari ini teh. Kata-kata Lulus. Lulus. lagi. Kata-kata hari ini teh. Sering sih lah. Baru ketemu laki-laki satu, perempuan semua. Halo Mbak. Berang ya Reng. Yang sudah nggak diterapkan itu sekarang filosofi burung di Baduy. Apa itu? Burung kan kalau terbang ke Jakarta pun dia tetap tidak merubah bulunya. Burung. Ya seharusnya seperti Terbang kemanapun dia tidak akan merubah bulunya. iya. Oke. Baduy juga sebenarnya seperti itu. Jadi kemanapun dia pergi tetap harus berpakaian adat, pakaian aslinya. Tapi sekarang mah saya aja sendiri kalau ke Jakarta ya pakai sepatu, pakai baju beda gitu. Iya, yang nggak pakai adat. Jadi itu nggak dipakai sama saya kalau yang itu mah.
Kalau yang filosofi burung. Iya. Karena kadang kalau ke gedung-gedung gede itu kan harus Harus pakai sepatu, celana panjang gitu. celana panjang, sepatu, ya benar-benar benar. Jadi pas itu nggak dipakai. Betul. Yang penting nggak dipakai di Baduy sih. Kalau dipakai di Baduy baru itu Oh, tidak boleh ya, melanggar ya. melanggar. Bisa kena sobekan nih celananya dipaksa. Oh gitu. Hukum adat. Hukum adat. Waktu dulu sendal saya dipinta langsung masih di kaki. Oh ya, Iya. langsung diambil. Jadi kalau bahasa Sunda mah kadi kata sendal, poin kerut gitu. Jadi Nah, yang bertugas untuk itu tuh siapa? merajia Merazia. dia tokoh-tokoh masyarakat. Tokoh Jadi ketua adat di kampung masing-masing Oke. ada. Nah, itu bisa jadi ketua adat kalau Dipilih dipilih oleh masyarakat, oleh enggak. penduduk. Dia ada wangsit gitu dari leluhur. Oh, wangsit dari leluhur. Aduh, capek. Bukan sembarangan dipilih ya. Bukan. Jadi ada wangsit dari leluhur. Oh, oke. Jadi para ketua Halo. cantik banget yang cewek, anak cewek. Rata-rata iya, ceweknya saya juga. Iya, cantik-cantik ya. Saya juga merasa melihat benar-benar cantik gitu. Betul. Wow, masih tanjakan. Turunan. Turunan. Gila sih. Tapi dikit sih. Hah? Tapi dikit turunannya. Dikit gimana? Kan itu udah rumah. Hah? Udah rumah. Dikit tapi agak curam. Iya. Wah, parah sih. Lagi masih. Duduk ah. Tapi ibu juga termasuk yang kuat sih. Termasuk yang kuat. Karena nggak berhenti dari tadi. Iya. Tetap jalan. Makanya duduk dulu. Boleh kan di sini? Boleh. Ini turunan kampung ke-6. Ini turunan kampung ke-6. Lumayan curam. Kalau mau ke Baduy harus siap-siap lututnya. Karena ini turunan sangat lumayan curam. Dan butuh lutut yang kuat. Oke. Curam. Nah, ini adalah jembatan penghubung kampung ke-5 dan kampung ke-6. Penghubung kampung ke-5 dan ke-6. Jembatan kecil sejuta cerita. Ya. Oke. Nah, di belakang saya banyak baduy luar yang udah habis dari kebun. Nah. Kenapa? Nah, mereka ini habis dari kebun atau ladang. Biasanya mereka pulang
karena ada acara di kampungnya. Nah, kita jalan menuju Kampung Gajebo, kampung tujuan akhir kita. Keluarga dari JK Sabah Baduy. Ini suasana Kampung Marengo. Tapi cerah. Dan ini salah satu tukang bakso di Baduy yang sangat konsisten ya. Namanya Pak Rusman. Nah, seperti ini rutinitas perempuan di Baduy ketika tidak berladang. Mereka menenun dan berjualan. Nah, ini kita menemukan warga Baduy yang menenun. Rutinitas perempuan di Baduy ya seperti ini, menenun. Kalau nggak ke ladang, menenun sambil berjualan. Agak sepi soalnya yang lain ke ladang. Oke, kita jalan dari kampung ke-6 untuk menuju kampung ke-7. Nah, jalannya seperti ini, sangat enak untuk dilalui. Kita jalan di atas sungai ya, di bawahnya sungai itu. Lumayan dalam. Jadi bisa untuk renang juga. Nah, ada teman kita juga. Nah, kita udah mau sampai di Kampung Gajebo, kampung ke-7 dari Terminal Ciboleger. Kita jalannya di atas sungai ya, di pinggir maksudnya, di pinggir sungai. Enak banget kan guys, wajib banget ikut ke sini. Enak, enakeun. Nah, ini di depan namanya Kampung Gajebo, kampung ke-7 dari Terminal Ciboleger. Nah, dari KKN 237 UIN Jakarta 2024. Oke, ini Kampung Gajebo. Suasana Kampung Gajebo, kampung ke-7. Rutinitas perempuan di Baduy yang tidak ke ladang yaitu menenun. Biasanya dia ngejar target dari pembeli. Biasanya bisa pre-order, bisa request. Seperti inilah kegiatan masyarakat Baduy ketika tidak berladang. Nah, ya, rutinitas warga Baduy. Ini tukangnya sebenarnya ini cuma 1-2 orang doang ya.
Soalnya yang lain mau bantu tuh. Banyak juga orang hanya bantu doang. Kita bayarnya pakai nasi sama kopi. Ini kampung ke-7 dari Terminal Sibolga, Kampung Gajebo. Nah, rutinitas masyarakat Baduy yang tidak berladang seperti ini. Kita sekarang udah mau sampai ke jembatan Gajebo. Salah satu ikonnya Baduy Luar. Tuh. Kalau tidak berladang pasti mereka menenun ya. Oke, kita sudah sampai di jembatan Gajebo. Jembatan Kampung Gajebo. Tempatnya sangat adem. Apalagi kita punya uang untuk adem di sini. Jembatan Gajebo. Kita nyebrang ke seberang sana dan istirahat di sana. Nah, ini di Kampung Gajebonya. Yuk, sangat tenang dan adem. Nah, ini salah satu generasi penerus menenun dari Kampung Gajebo. Mereka lagi bikin suat. Tanda ini bakal jadi orang cantik nih. Oke, kita nyebrang dulu ya di jembatan Gajebo. Ini saung untuk istirahat ya. Ini teman kami nih. Nah, teman-teman nggak bakal kelaparan ya kalau ke Gajebo. Di sini banyak warung. Ada pop mie. Ada sungai dan kalau haus tinggal nyelam aja tuh. Di sini bahkan walaupun deket air, malahan buayanya itu ada di darat. Ini nih buayanya nih. Yang lain udah nyebrang belum tadi? Nggak mau nyebrang. Oh, bertakut. Sana aja. Katanya bakalan balik lagi ya. Om di tengah situ om foto. Ya. Ini. Majuan lagi. Ini. Itu si itunya. Ya, handphone dulu aja. Aman, aman. Ini namanya Sungai Ciujung. Kenapa dinamakan Sungai Ciujung? Karena sungai ini nggak ada ujungnya. Ujungnya di laut sih. Ini jembatan Gajebo. Salah satu ikonnya Baduy Luar. Itu Kampung Gajebohnya. Oke, sangat adem kan? Sangat adem. Oke, kita pulang dari Gajebo, dari Kampung Gajebo. Menuju Kampung Kaduketug 3, kampung ketiga dari Terminal Sibolga.
lincir atau mengintal benang menuju pulang. Kita menuju pulang ke kampung ketiga dari kampung Gajebo, tepatnya di kampung ke-7 Baduy Luar. Siap. Oke, nah ini rutinitas orang Baduy ketika tidak berladang nih. Ngobrol. Salah satu kampung yang cukup rapih bebatuannya, itu kampung Balingbing. Kenapa di setiap rumah ada kayu bakar? Tuh. Karena kami tidak menggunakan kompor gas. Kami menggunakan kayu bakar. Kompor minyak pun tidak boleh ya? Tidak boleh. Oke. Karena itu teknologi dari luar. Betul. Betul. Nah, kita mulai nanjak Oke. dari kampung ke-5 Oke. menuju kampung ke-3 Baduy Luar. Tepatnya di Kadu ke-3 kita beristirahat. Oke. Oke. Semangat Bu. Semangat. Masih Habis istirahat. 3/4 lagi tanjakannya. Nah teman-teman, kalau mau ke Baduy, tanjakan inilah yang menjadi tantangan. Tanjakan Balingbing namanya. Ini tantangannya pas pulang doang ya guys. Kalau pas pergi mah enak, turun. Enak bagi yang sering berolahraga, yang lututnya masih kencang. Seperti inilah warga Baduy, anak-anaknya. Dia tidak bersekolah, tapi berjualan. Ngaranna sa? Asmin. Berjualan tongkat trekking pole alami dari Baduy. Sambil jual aqua juga, air minum. Seri booming. Seri ting. Seribu buah tungkul. Daripada orang jago. Sampai ke sini ya. Kalau aku tahu lah kita sama kami sudah Jepang. Kita itu hello. Ya kan 2 menit, 3 menit. Itu sama dengan orang lainnya. Dek jauh nggak? Dekat Pak. Ya tergantung dekat dia. Bagi kita jauh dekat kan. Tanjakan terakhir udah mau beres. Beneran. Tuh di depan. Oke.
sama yang cincin. Semangat Bu. Semangat juga. Iya, Bu. Lumayan. Iya. Nggak bisa diceritakan. Sampai di kampung keempat, Kampung apa ini? Kampung Legok Jeruk. Kembali ke kampung Leguk Jeruk. Jeruk. Mau istirahat dulu? Duduk? Duduk ya. Duduk semangat, Bu. Semangat. Omnya agak-agak sombong sekarang dek ya. Betul. Lapang badan seberat ini. Turun mulai. Karena jalan kali. Paling ngerokok kalau lagi santai kayaknya ya. Kayaknya kalau gini nggak kuat ya. Dan napas Kalau dulu. saya mah nggak ngerokok. Saya Napas. berhenti itu 2016. Oh berarti dulu mah sempet ya? Dulu masih 3 bungkus juga sehari. Buset. Saya masih 2 bungkus Pak. Iya, ini Masih mending. Tapi Magnum filter mah lebih ini, lebih berat ya. lebih berat. Jadi 1 bungkus Magnum filter, 2 bungkusnya eseceng. Iya, saya Marlboro dulu. Lebih berat lagi. Rokok murni. 2016 itu alhamdulillah bisa berhenti. Rokok-rokok santai sih Marlboro. Jadi batu ya. Di batu itu ada kertas yang Ini jagonya nanjak doang. susah ngerem. Betul, susah merem. Masih turun lagi nggak nih Adi? Ya, begini terus sampai ke kampung Sampai saya. ke rumah Adi ini Iya, rumah. Turun terus ya Di? turun. Tapi landai sih di depan. Enggak gini banget. Enggak. Ini yang terakhir yang paling itu lemah banget. Iya. Alhamdulillah. Ikut lagi boleh. Hah? Yang lainnya turunan tapi lagi. Adi si Adi. Siap. Banget. Keren banget. Pancuran. Beda warlock. Betul sampai 2 mah memang ini ya. Jualanan? Gula-gulaan. Mana gulana? Ini. Iya. Iya, Gularannya Pak. Gularannya Pak. 10 ribuan, Pak. Sana nih Herana. Saya nah. Mana? Ada gulaan dong. Gularannya. Mana? Gularannya Sana nih. 10 ribu. Saya nah. Oh, Gularan lu 10 ribu. Ibu mau beli bahan. Enggak, aku mau ngasih aja 10 ribu. Males bawanya. Males bawanya. mana Mam? 1, 2, Mana? 3, 4, 5. 6 sampai yang. Ibu kok bantu 50 ribu ya? Iya nggak apa-apa. Kalian bagi-bagi sendiri ya. Kok 60? Katanya? Kan cuman Oh berlima. bercanda. Oh ya udah nih. Ini berlima ya. Ya, makasih ya, Bu. Ya udah ini untuk kas. Tahu kas nggak? Makasih ya buat ya. Buat rame-rame. Buat Ya semoga ibu dipakai lagi. Amin. Ya diberikan panjang umur, diberikan kesehatan. Amin. 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 Terima kasih ya. Ya makasih juga hati-hati Iya, di jalannya. iya, sehat selalu kalian. Dah. Nuhun gitu. Salah
Dari gula. Itu ponakan saya semua tuh. Oh ya. Iya, anak teteh sama anak bibi. Oh gitu. Iya, hanya mereka senyum-senyum terus. Hebat loh ya. Oke. Terus ini yang gede banget. Anjay, makan durian dulu. Gimana rasanya? Cocok dengan suasana yang di Kamboja. Ya, Ini mah di mana aja kan? selamat menikmati. Kalau yang ini mateng beneran, mateng pohon. Jadi agak beda. Matang puun. Kalau yang teksturnya ini coba diminum Pak. Dan hujan turun dengan lebatnya ketika kita menikmati durian. Kami sholat zuhur jamak dengan asar di tempat kami makan durian. Alhamdulillah. Lalu perjalanan menuju parkir mobil kami kehujanan dan kami tidak sempat mengabadikan momen tersebut. Akhirnya sampai disinilah videoku kali ini, perjalanan di Baduy luar tepatnya. Terima kasih teman-teman semua sudah menyaksikan video sampai akhir. Sampai bertemu kembali di video-videoku berikutnya. Doakan sehat selalu agar bisa traveling, touring, trekking, dan bisa mengabadikan momen-momen selanjutnya. Salam buat kalian semua, jaga kesehatan, kebahagiaan, dan jangan lupa olahraga yang teratur agar kita dapat menikmati kehidupan ini dengan bahagia. Karena kesehatan penting banget buat kita semuanya. Salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.